ya itu tidak bikin mobil listrik itu tidak terlalu sulit sebenarnya gitu ya. Ya karena kan komponen yang dipakai jauh lebih sedikit bandingkan mobil internal combustion ya. Ya kan ya buat negara besar ya buat negara besar tuh godaan bagi pengusahanya ya udah kita di market atau fokus di market domestik aja. Itu kan. Iya, udah plus udah cukup besar bisa ya minta proteksi sama pemerintah gitu dengan politisi gitu ya. Iya, pertama bahwa itu adalah satu keharusan ya, keharusan. Saya pernah lihat data statistiknya bahwa minyak Indonesia kalau tidak ada ya reserve baru 18 tahun lagi habis gitu. Jadi pertanyaannya kita mau ya udah nanti tahun 17 dimulai panik, wah gimana tahun depan habis nih kan? Halo Sobat Bisnis Indonesia, kembali lagi di podcast Factory Hub. Kali ini kita akan membahas seluk-beluk soal manufaktur. Bersama saya sudah ada Pak Berli Martawardaya dari Indef. Apa kabar Pak? Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih sudah diundang ya. Good to be back. Pak, sore ini kita bakal membahas soal manufaktur nih. Sebagaimana kita ketahui di tahun lalu banyak isu seputar manufaktur ya, mulai dari PHK massal yang terjadi di beberapa sektor industri padat karya. Lantas banyak termasuk bisnis Indonesia kita menyoroti juga kontribusi manufaktur terhadap perekonomian yang cenderung stagnan atau malah menurun dalam satu dekade belakangan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang sebenarnya sedang terjadi di sektor manufaktur kita dan setidaknya secara mendasar apa sih peranan manufaktur ini ya untuk Indonesia saat ini dan nanti itu seperti apa? Gimana Pak? Ya, pertama dengan tidak over estimate dan mendewakan sektor manufaktur, tapi memang khususnya di negara-negara Asia, sektor manufaktur itu adalah mendorong satu bukan hanya peningkatan kesejahteraan ya, tapi juga peningkatan knowledge transfer ya, dan juga mengurangi kesenjangan ya. Jadi ini agak berbeda, di mana kalau negara-negara yang berbasis pada pertambangan khususnya minyak ya, migas itu jadi kaya tapi senjang ya. Nah, tapi kalau berbasis manufaktur itu triple positifnya dapat tadi. Ya, jadi makin kaya, makin pintar dan makin equal ya, makin equal, dan itu juga distribusi bagus. Pendapatannya ya. Pendapatan juga bagus ya. Dan kenapa? Ya karena tadi kalau mining ataupun migas khususnya itu biasanya haknya dikuasai oleh negara dan sehingga bisa dimonopoli gitu kan, dan cukup dan kapital intensif ya, dan tidak perlu banyak orang sebenarnya buat mining. Kemudian kenapa tidak pertanian tetap ada limitnya ya. Dalam ekonomi juga kita ada hukum Angel ya simpelnya kalau pendapatan kita naik 3 kali lipat, makannya nggak 3 kali lipat kan? Iya, nggak jadi 3 piring. Ada limitnya buat sektor pertanian gitu kan. Tapi kalau ya income-nya nambah 3 kali lipat, ya masa nggak ganti HP sih, gitu kan? Ya mungkin ganti, kalau banyak lagi mungkin ganti mobil gitu kan. Gitu terus kan. Tuh ya. Ya kan, ganti HP kan bisa tiap bulan kalau mau ya, kalau mau ada duitnya gitu ya. Gitu, jam segala macam ya. Jadi kemudian yang tadi equality-nya bahwa dia bisa menyerap tenaga kerja yang pendidikan rendah ya. Jadi tidak harus kuliah ya. Jadi kalau ya kita lihat startup itu kan finance, banking, oke, income gede, tapi kan minimal banget diploma gitu ya, pendidikan ya. Jadi SMA susah itu, bisa jadi teller juga udah bagus gitu kan. Betul. Ya kan buat di bank atau di sektor keuangan ya. Tapi kalau pabrik bisa dia lulusan SMP ya SMA bahkan SMP pun bisa masuk ya, dan bisa berkarir kalau bagus di sana, naik jadi mandor, jadi supervisor gitu kan, jadi bahkan jadi manajer gitu. Kemudian ada transfer of knowledge ya, kayak pertanian ya, walaupun ya pasti juga ada ya, tapi ya kalau bertani ataupun perkebunan itu peningkatan skillnya tidak terlalu banyak lah, walaupun dilakukan 5 tahun 10 tahun ya. Sementara kalau di sektor manufaktur ya dengan
peningkatan apalagi kalau perform dan bisa naik level itu akan mengalami peningkatan skill yang lumayan ya, plus steady income ya. steady Dengan income-nya steady dia bisa planning, bisa untuk nabung, bisa nyekolahin anak ya, sehingga walaupun katalah mungkin upahnya UMR tapi ya dia convince, wah kalau saya nggak macam-macam kerja rajin 10 tahun lagi saya masih di sini gitu kan, masih ya jadi semua planning sehingga anaknya tadi bisa, wah ya udah saya nabung sehingga anak saya bisa sekolah, bisa lulus kuliah gitu kan. Nah itu yang kita lihat story besar di Asia Timur ya buat industrialisasi dan perannya ke perekonomian. Ya tangga kita Malaysia, Thailand juga walaupun nggak punya merek tapi mereka juga punya proporsi manufaktur yang tinggi dan itu jadi engine di negaranya. Nah ini masalahnya di Indonesia kita justru pasca reformasi terus mengalami penurunan gitu kan. Bahkan terakhir 18% ya 18% untuk puncaknya kontribusi sekitar 30% menjelang pandemi dulu atau sekitar pandemi sekitar Krismon ya. Krismon 98 itu sekitar 30% itu. Nah, dalam artian sebenarnya sektor industri ini menjadi penting kalau tadi bisa disimpulkan sebagai katalisator sosial juga nih, lantas redistribusi pendapatan gitu ya. Berarti kan corak dari industrialisasi ini sebenarnya memainkan peran yang cukup vital, dan kita di Indonesia sendiri kan kalau kita pelajari juga kan udah sejak lama nih cita-cita industrialisasi gitu loh. Mulai dari tahun 60-an kita bercita-cita menjadi negara industri. Nah, kalau dari Pak Berli sendiri melihat perjalanan panjang kita dari tahun 60-an itu sampai saat ini itu kita sudah menggapai cita-cita kah atau memang ya segitu-segitu aja atau gimana Pak? Ya memang Asia Timur ya masuk ASEAN itu memang terpengaruh dengan Jepang ya. Jepang itu yang negara Asia pertama yang bisa masuk ke level negara maju, bahkan mengalahkan Rusia di perang di perang ya. Itu sehingga di ekonomi kita istilahnya flying geese formation atau formasi angsa terbang ya. Jadi dengan Jepang semakin makmur, berarti UMR yang makin tinggi, makin berat bagi mereka kalau pabriknya semua di sana, di Jepang, Jepang ya udah. Jadi yang istilahnya dalam skala tangga level value added-nya lebih bawah, gajinya lebih rendah itu mulai di outsource ya, dibangun di negara lain termasuk di Indonesia ya Vietnam, Malaysia, Thailand dan lainnya. Jadi kita juga dari awal melihat walaupun ya kita pernah dijajah sama Jepang, tapi dari segi strategi ekonomi itu sudah terbukti berhasil ya, dan kemudian diikuti oleh Korea juga berhasil ya, dan apalagi waktu ya zaman 90-an kan ya Malaysia ada lagi zaman Mahathir dengan visi 2020 ya, kami 2020 akan menjadi negara industri maju ya dengan pendapatan tinggi. Itu saya masih ingat. Itu juga memicu Indonesia waktu itu kan. Itu banyak diskusi-diskusi Indonesia lah membandingkan gimana kita dalam tanda kutip kesusul dari Malaysia ya, yang tadinya kita termasuk newly industrialized country NIC itu ya Korea, Malaysia, Thailand. Sekarang yang ketinggalan di Malaysia, Thailand, bahkan Malaysia lebih dari 2 kali lipat sekarang GDP per kapitanya. Per kapita lebih dari 2 kali lipat. Ini yang agak yang di depan atau upcoming ya, bisa jadi Indonesia kesusul sama Vietnam gitu. Vietnam gitu ya. Jadi karena Vietnam cepat sekali tumbuhnya dan juga bisa meningkatkan yang salah satu challenge terbesar kita di SDM ya. Jadi Vietnam dalam 20 tahun ini sangat luar biasa meningkatkan pendidikan mereka, skill mereka. Jadi skor PISA-nya juga naik tinggi naik tinggi di sana ya. Walaupun dengan sangat jauh atau lebih tinggi dibandingkan Indonesia, cukup signifikan gitu kan. Nah ini juga sehingga dari dan mereka juga dari segi negosiasi luar negeri, trade agreement juga sudah berhasil punya trade agreement dengan Malaysia, dengan Amerika dan Eropa. Ya. Jadi investor kalau bikin pabrik di
Vietnam itu ekspor ke Amerika dan ekspor ke EU itu 0% 0%. tarifnya gitu. Nah, sementara Indonesia masih kena ya dari 3 sampai 7 lah. Itu ya lumayan 7% selisih. Gitu kan. Selisih lumayan. Jadi they do many things right lah. Banyak yang mereka lakukan dengan bagus di Vietnam gitu. Dan ini ya jadi challenge lah bagi kita gitu. Dengan tadi buat Indonesia kita terus menurun trennya dan bahkan ya setelah pandemi kita track datanya, yang lain negara lain recover. Secara ekonomi dan proporsi industrinya tumbuh tinggi. Sementara kita cenderung industrinya justru tren melemah gitu ya. Tren melemah. Kemarin data terakhir juga ya turun lagi kan, sempat agak tinggi tapi kemudian turun lagi gitu. Jadi memang perlu rethinking ya industrialisasi dalam arti besar. Di mana hilirisasi is part of it ya, jadi jangan dibalik gitu. Nah, tadi karena ini menyinggung Vietnam ya, Mas Firly ya, sampai sejauh ini kan yang mengagetkan ya, dia punya produk mobil sendiri loh, Invas, ya kan, bahkan sudah mengekspor ke Amerika Utara, terus baru mau masuk ke regional ASEAN ke Indonesia. Apa yang dimiliki sama Vietnam tapi tidak dimiliki Indonesia? Notabene kita pasar terbesar di regional. SDM kita juga kalau bicara otomotif ya dari tahun 70-an juga sudah terlibat di dalam industri atau rantai pasoknya otomotif. Vietnam kan baru-baru di tahun-tahun 90-an mungkin mereka melakukan itu. Ini apa yang sebenarnya? Ya kan kita emang agak punya dari dulu ya punya mimpi jadi atau bikin mobil nasional Mopnas kan zaman ujung Orde Baru ya. Jadi ya tadi kan satu memang secara trade itu menguntungkan buat bikin pabrik di Vietnam sehingga investor mau masuk atau lebih semangat masuk di sana gitu kan. Kemudian tadi ya labor force mereka pendidikan dan trainingnya bagus gitu. Jadi kalau lihat di World Economic Forum ya World Competitiveness Report itu Indonesia yang hampir atau di bawah skornya rendah itu labor skill gitu. Labor skill ya. Jadi SDM lah. Jadi pendidikan dan skill kita gitu kan. Padahal kemarin sempat sekitar 10 tahun lah ya 2012-an itu 2010-an sampai sebelum pandemi itu ya kenaikan UMR-nya tinggi ya. Jadi ya ini kita bukan anti buruh, tapi secara hitung-hitungan bisnis ya kan ya mereka bersedia bayar mahal kalau memang skillnya tinggi. Produktivitas ya. Ya kan orang masih mau invest di New York, di Singapura, Tokyo yang mahal gaji tinggi tapi ya dianggap produktif ya. Jadi memang challenge kita kemarin ya meningkatkan skill dan pendidikan dari tenaga kerja kita. Nah itu yang jangka panjang dan ya bukan atau at least ya masih perlu ditingkatkan gitu. Dan itu Vietnam excel kemarin di sana gitu. Sana. Lalu mereka juga manfaatkan saya actually baru bahas tentang Finfast di kelas saya di kelas perekonomian Indonesia di UI gitu ya. Ya itu tidak bikin mobil listrik itu tidak terlalu sulit sebenarnya gitu ya. Ya karena kan komponen yang dipakai jauh lebih sedikit bandingkan mobil internal combustion ya. Ya kan nggak perlu saringan bensin, saringan itu ya oli, komponennya. Ya kan piston segala macam. Jadi ya kalau ada yang bisa melajut ya dengan desain yang bagus ya, desain plus marketing ya. Jadi kuncinya lebih karena engine-nya banyak atau ya bisa dibeli lah engine-nya dan harganya juga kompetitif ya. Ya baterai kan engine baterai. Yang lain ya standar kan kita udah bisa bikin karosseri, bikin suspensi ya. Jadi body juga udah. Ya desainer yang bagus ya, desainer yang cocok dengan harga dengan taste masyarakat dan ya jadi sebenarnya ada peluang gitu. Jadi kalau mau masuk walaupun mungkin perlu kerjasama dulu dengan established industry gitu ya atau brand baru kayak waktu Malaysia bikin Proton kan mereka kerjasama dengan Mitsubishi ya mungkin itu juga bisa kita pakai kalau kita mau masuk ya ke sebagai brand owner buat EV gitu ya. Kalau lahirnya sosok Pham Nhat Vuong sebagai penggagas Finfast, apakah itu juga persoalan di kita? Sosok industriawan ya? Ya itu juga ya. Jadi ini ya dari segi makronya kita emang ada istilahnya godaan negara besar gitu. Ya buat negara besar ya buat negara besar itu godaan bagi pengusahanya
ya udah kita di market atau fokus di market domestik aja. Itu kan Iya, jadinya udah persoalannya. plus udah cukup besar bisa ya minta proteksi sama pemerintah gitu dengan politisi gitu ya. Ya sementara negara kecil ya dalam jumlah ya Jepang, Korea, Struggle-nya di Vietnam. Ya orientasi. kalau hanya dengan domestic market ya untungnya nggak banyak gitu. Ya. Ya sehingga dari awal yang memang serius bangun industri itu global market ya. Global market nggak cukup ya karena dia penduduk Vietnam berapa 70 juta Betul. kan. Ya, dia bisa jual ke ya 10-10-nya ya udah stagnan gitu kan. Stagnan. Jadi harus global market gitu. Nah, itu kita perlu yang industrialis yang global market visionnya. Wah, saya bikin produk yang dipakai oleh ya se-Asia bahkan sedunia gitu kan. Jadi, karena itu tadi kalau enggak ya udah domestic market aja toh bisa proteksi, bisa minta ya apa berlindung di balik nasionalisme gitu kan. Ya insentif atau apa lah Ya, bisa. buat insentif gitu kan. Banyak menyusul nih. Nah, Mas Firly, tadi kan kita sudah bahas secara konseptual ya, maksudnya industri, lantas kita bandingin dengan Vietnam nih, perkembangan Indonesia. Nah, secara faktualnya gini nih, industri atau sektor manufaktur setidaknya ya menurut catatan makronya kan masih cukup signifikan sebenarnya ya, menyumbang ekspor. Lantas dari data realisasi investasi juga kan masih memainkan peran penting ya. Lantas terhadap PDB juga sebenarnya di 18%-an ya kemarin ya. Nah, dari data-data tersebut sebenarnya seolah-olah kan nggak apa-apa dong. Sektor manufaktur kita nih masih baik-baik saja gitu kan. Sebenarnya sebagai ekonom yang memang pakar di bicara ekonomi, terutama juga ekonomi pembangunan ya, Mas Ferry. Memandangnya nih data-data itu dengan situasi faktualnya itu seperti apa sih? Ya, jadi ya betulan sekali emang Indef baru nggak ya 6 bulan lalu ya kita bikin kajian mendalam dan yang dirilis ya di sebagai kajian tengah tahun 2023 tentang dengan apa fokusnya ke industri manufaktur gitu ya. Jadi di satu sisi problem yang kita hadapi 10 tahun ini ya pre-pandemi sekarang ya pertumbuhan rendah, kesenjangan tinggi ya kan ya dan ekspor atau cenderung defisit ya. Cenderung defisit transaksi berjalan itu karena melemahnya sektor manufaktur ya dan itu juga secara perbandingan ya dengan negara lain yang pada GDP serupa mereka masih lebih kuat sektor manufakturnya daripada kita gitu. Nah jadi istilah ilmiahnya kita premature industrialization ya. Jadi premature industrialization ya. Premature karena kayak Singapura, Hong Kong ya memang mereka bahkan Korea pun sudah lebih tinggi sektor jasanya gitu jasanya kan. Ya betul. Ya kayak Apple kan yang mereka simpen di Amerika tuh mostly desain ya. Desain, research, teknologi, marketing R&D, legal ya. Jadi manufakturnya sedikit itu manufakturnya. Jadi udah ambil yang value chain yang value added di ladder yang value addednya lebih tinggi, tapi ya kita belum siap. Nah itu, jadi akibatnya apa? Ya yang kalau karena tidak kuat sektor manufaktur yang buat menyerap, jadi ke sektor jasa, ya kan? Larinya ke sana ya, lagi. Tapi jasa kita kan belum jasa yang high value added ya. High value added ya. Maksudnya kayak ya tadi Singapura, Jepang, Hong Kong ya itu jasanya jasa finance, marketing, di legal. R&D gitu kan, jadi jasa di situ ya medical atau kesehatan ya itu ya mereka jasa yang tinggi ya kita karena nggak bisa masuk pabrik yang ya lulusan SMP ke bawah kita masih sekitar 60%, ya kan nggak bisa masuk ya sektor finance tadi startup nggak bisa masuk apalagi jadi dosen yang nggak bisa gitu kan ya jadi wartawan bisa nggak lulusan SMA? Enggak. Wartawan nggak bisa kan? Nggak bisa. Wartawan. Standarisasinya sekarang minimal S1. Minimal S1, 5 tahun nggak bisa gitu kan. Gitu. Jadi ya ke jasa ya kan kalau nggak buka warung ya kan dagang atau jadi pengudi ojol kan. Ojol ya. Itu kan itu with all due respect ya pada yang berjuang di sana tapi peluang karirnya nggak tinggi. Ya 5 tahun di sana apakah tidak banyak yang meningkat karir income-nya gitu kan karena itu memang jasa yang tidak menyediakan karir yang jenjang karir dan gitu hanya kan? Subsisten aja ya jenjang karir ya maksudnya ya cukup buat hidup tapi bukan yang bukan yang 5 tahun lagi naik pangkat ya kan jadi income meningkat ya itu
Sehingga ya itu stagnan jadinya kan. Jadi stagnan sehingga sehingga dari pertanian kita juga tidak begitu tinggi pertumbuhannya ya. Jadi kalau di negara-negara lain kan dari pertanian masuk ke manufaktur ya kan, sambil nabung sekolah lagi ya, kemudian baru ke jasa yang value added gitu kan, yang value addednya tinggi. Nah ini anak tangganya ada yang putus ya, dia putus. Itu sehingga ya itu tadi ya pas sekitar 10 tahun ya lebih 15 tahun sekitar ya, itu pasca subprime mortgage ya kita sempat mengalami boom komoditas ya, sekarang kita baru saja mengalami boom komoditas lagi ya, jadinya pertumbuhan rendah, kesenjangan tinggi, meningkat jadinya itu. Nah, ini kan kita bicara negara seperti apa yang kita pengen di masa depan. Kita pengen negara kan yang ya dari segi makmur, tapi juga ya daya saing tinggi, tapi juga equal atau cukup ya membuka kesempatan lah, rasio gininya jangan tinggi-tinggi gitu ya. Karena itu juga berarti kan social tension juga meningkat gitu kan. Rentan juga ya, konflik ya. Rentan konflik. Jadi senggol bacok gitu kan. Senggol bacok ya gampang marah gitu. Iya. Gitu. Jadi ini juga bagian dari ya strategi sosial. Jadi bukan hanya strategi ekonomi tapi juga strategi sosial itu ya. Ini secara tidak langsung di sini Mas Berli juga menjelaskan soal mengapa sektor informal yang lebih mayoritas di lapangan pekerjaan, lantas pengangguran kenapa banyak kaum terpelajar terutama vokasi ya, vokasi yang sekolah-sekolah vokasi justru yang mayoritas menyumbang pengangguran gitu loh. Karena memang manufaktur ini ya selayaknya dipikirkan ulang nih ya ke depan seperti apa gitu ya Mas Berli. Nah ini juga beberapa tahun lalu saya bikin kajian, kita diminta dari European Chamber, EU Chamber of Commerce ya kita melakukan FGD dan survei dengan anggota-anggotanya ya. Jadi ada ya ini saya nggak bisa bilang, tapi komennya bahwa di Indonesia waktu itu ya semakin mudah buat ekspor tapi semakin sulit buat impor. Itu. Jadi ada semangat agak tinggi dari dari pejabat lah, dari semangat proteksi deh, buat mengurangi impor itu kan. Nah, ini on the one hand atau cepat ya seakan-akan bagus tapi sebenarnya enggak gitu ya. Karena kan kita nggak bisa jadi atau kita nggak bisa produksi semua kan, nggak bisa produksi semua di Indonesia dan memang pola global supply chain memang udah berubah sekarang ya. Ya bikin HP itu kan ya chipnya dari Taiwan, kolaborasinya itu semakin banyak ya. Layar dari LG, dari Korea. Kemudian ya ada dari Jepang juga ada, nanti dirakit ya di Cina gitu kan. Jadi di Taiwan gitu ya. Nah, sehingga komponen-komponen itu banyak impor dan banyak ekspor. Ya. Jadi kalau impor kita sulit atau worse, tidak terduga, wah ini berapa lama keluarnya? Waduh nggak tahu nih di pelabuhan kita berapa lama bisa keluar. Ya itu jadinya kita menjadi investasi di Indonesia adalah investasi manufaktur Indonesia yang untuk dijual di Indonesia. Ya kalau telat dijual di Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau tadi output kita menjadi input bagi negara lain, kita telat itu mengganggu yang lain. Ya kan? Nah itu saya kira salah satu kunci gitu ya. Apalagi itu insight dari perusahaan-perusahaan yang punya cabang di negara lain. Wah ya kami kalau susah impor ya jadi nggak mau invest di sini. Yang global supply chain. Ya ini yang kita bangun di Indonesia yang memang untuk market Indonesia saja jadinya. Nah itu salah satu saya kira yang harus address lah oleh next administration ya. Jadi kita ya dalam debat trade lama itu harus bergeser ya dari yang import substitution ya kita kurangi impor ya untuk menghemat devisa menjadi export promotion. Kita harus mendorong ekspor ya, karena nggak apa-apa impor asal buat ataupun sebagian buat ekspor gitu kan. Ya termasuk ide lama dulu zaman Pak Habibie ya, zaman Orde Baru itu Batam itu kan menjadi ya free kawasan trade zone. Bebas, ya. Jadi nggak apa-apa atau 0% masuk kalau untuk diekspor lagi. Ya orientasinya ekspor ya. Ya kemudian kan ya itu kan juga ya Guangdong Cina kan juga Fujian juga dulu pakainya strategi itu kan. Jadi ya udah ya kalau buat ekspor lagi ya ini kita kasih ya insentif ya diantaranya zero tarif masuk gitu kan. Nah ini juga
kita harus punya dua tupulan strategi saya kira ya. Jadi nggak bisa itu pokoknya kurangi impor aja, kita juga harus mendorong ekspor kita, dan itu diantara termasuk dengan ya kita memudahkan impor ya, yang memang karena kalau enggak ya kita makin makin terpencil lah gitu dari global supply chain. Jadi pengembangan manufaktur bukan lagi bicara ekspor dan impor, tapi size, yang penting size-nya ini ya ke global kan ya. Nah, Mas Berli, terkait ya dengan dua tema besar di 10 tahun terakhir ya, kalau kita sadari bahwa ada dua tema besar nih dari pemerintah ya, yang setidaknya setup kebijakan itu selalu mengacu ke arah sana. Ya dua tema besar ini misalnya hilirisasi mineral dan satu lagi transisi energi. Sebenarnya dua tema besar ini di hilirnya ini kan sebenarnya manufaktur kan. Imbasnya dan segala macamnya gitu. Nah, dari hilirisasi mineral misal sejauh ini seperti apa nih Mas Berli? Dampaknya atau idealnya seperti apa sih dari isu soal hilirisasi mineral terhadap sektor manufaktur? Ini peluang kita juga kan sebenarnya. Ya, jadi pertama kita juga bahwa tadi saya sebut juga bahwa hilirisasi itu adalah bagian dari industrialisasi. Industrialisasi adalah meningkatkan atau mendorong pertumbuhan sektor manufaktur sehingga ya akibatnya proporsinya meningkat ya, karena betul. Dia juga secara GDP, secara employment semakin meningkat. Kenapa? Tapi lain sisi ya kita kalau mau adu murah-murahan ya berat saingan sama sama China, sama Vietnam itu sulit kita adu murah gitu ya. Jadi memang industri yang kita dorong itu baiknya atau perlu yang kita punya keunggulan ya baik komparatif maupun kompetitif gitu ya. Gitu. Jadi salah satunya memang ya tambang gitu kan, atau berbasis tambang ya, karena memang basisnya dari Indonesia ya, daripada dibawa ke sana, dibawa ke negara lain yang agak jauh, cost of transport mendingan diproduce di Indonesia gitu kan argumennya untuk hilirisasi kan. Ya cuman mungkin sebelum nanti masuk ke dalam sana juga ada berapa industri lain yang kita juga punya keunggulan tapi kayaknya belum banyak diangkat gitu ya. Ya satu food and beverage ya, kita punya banyak ya resep-resep tradisi ya, resep-resep yang atau bisa at least dijual atau laku ke ASEAN atau Asia Timur gitu kan. Yang lidahnya masih sama lah ya. Ya kan. Ya kayak masakan Korea laku di Indonesia dibandingkan Jepang ya, karena kan berbumbu ya, berarti kita juga bisa ekspor ke Korea juga gitu kan misalnya, walaupun mereka maunya yang agak upscale gitu kan misalnya. Kedua farmasi ya, kita jangan mau pabrik ataupun yang pabrik-pabrik umum, saya kira justru kita harus pakai strateginya Jepang, Cina, Korea ya, itu kita yang unik Indonesia yaitu ya dari tradisi kita kan punya banyak kerajaan-kerajaan yang di tiap kerajaan tuh punya ada pendekatan kesehatan tersendiri ya, baik treatment spa gitu kan, di Mustika Ratu gitu kan, atau jamu-jamuan gitu kan, dan juga kesehatan kesehatan tradisional, di mana di Cina, di Korea itu sudah bagian dari fakultas kedokteran. Jadi ketika ada mata kuliahnya, bahkan ada jurusan tradisional ya, dan di rumah sakitnya juga treatmentnya bisa combine, mau pakai full tradisional ya, pakai ramuan tradisional, pakai akupunktur ya, pakai atau medis modern ya, atau combine. Jadi dokter nanti akan ini bagusnya di combine-nya di sisi mana bagusnya gitu. Jadi untuk kalau di Asia Timur, kan ya Korea dan Jepang itu kan yang akupunktur buat buat sirkulasi gitu kan. Ramuan tradisionalnya buat stamina bagus ya, tapi memang kalau operasi ya memang harus pakai barat gitu kan. Gitu. Jadi ya kita punya potensi di sana gitu. Jadi bisa kirim kombinasi sejarawan, ahli sosiologi, antropologi plus kesehatan ke kerajaan-kerajaan besar Indonesia gitu sama kan. Biologi juga kan. Nah itu lain lagi. Nah itu kemudian kalau itu ke yang sudah digunakan, jadi sudah praktek menjadi obat, menjadi perawatan di kerajaan-kerajaan besar Indonesia gitu kan. Kan raja maunya sehat kan, sehat dan
gagal. Pasti ada tuh ya, pasti ada Pasti. rahasia pusakanya itu ya. Ya memang untungnya kalau atau unggulnya China sama Korea, mereka kan Tercatat. kerajaannya satu, Ya. jadi besar dan itu menguasai, jadi tercatat di sana. Kalau kita masih harus digali. Ya. Yang kedua tadi yang di hutan, nah itu ya Prof. Emil Salim tuh berkali-kali kalau di kelas itu bilang, ya kita nggak tahu, kita punya hutan di Kalimantan, di Papua yang perlu beliau cerita ketemu suku tradisional di sana, dikasih obat ini buat ngilangin pusing, buat semangat, dan dikasih ramuan atau daun campuran daun-daun dan jamur apa. Nah itu ya berarti perlu itu kirim antropologis plus dokter. Jadi timnya harus antropologis sama medical ahli farmasi lah, ahli farmasi kan, buat ke suku-suku tradisional kita, suku-suku budaya ya. Buat apa yang bisa diekstrak buat jadi ilmiah gitu kan, buat jadi obat. Plus mungkin kecantikan gitu kan. Mungkin ada obat kanker, ada obat vaksin buat pandemi berikut bisa ada di pedalaman Kalimantan atau di Papua gitu kan. Nah, yang terakhir mungkin industri potensial, belum kita masuk pasti nanti hilirisasi kan. Itu saya kira industri kreatif dan arti seni gitu ya. Seni ya lukisan dan patung, sentuhan manusia patung, ya. Ya, saya waktu itu pernah bikin kajian tentang kesenian itu kantor-kantor itu perlu lukisan gitu kan. Kantor-kantor kan. Betul. Jadi selama kantor-kantor kalau nggak ada lukisan nggak keren. Di kantor-kantor yang atas kantor pusat bank, kantor pusat manufaktur itu kalau cuman kaca sama dek bunga nggak asik. Baru berkelas tuh kalau di lukisan gitu. Stres juga itu pekerjaannya. Plus patung-patung patung. Itu juga signaling wah ini perusahaan kami bonafit mampu beli lukisan-lukisan mahal ini. Betul. Nah, itu perlu kita dorong sehingga jadi global pelukis pemerhati Indonesia atau nggak keren punya kantor di Singapura, di Hong Kong, di Jepang gitu kan, Korea atau bahkan New York, London kalau nggak ada lukisan dan pahatan Indonesia di sana gitu kan. Gitu. Jadi yang sama ini yang dianggap sudah keren kan dari Egypt gitu kan. Egypt dari Afrika gitu kan. Bahkan dari aborigin. Nah, ini di Indonesia juga kita potensial ke sana gitu. Jadi kita industri dari yang kita udah punya gitu. Kalau hanya adu efisiensi berat saingan sama Cina sama Vietnam gitu. Itu harus di-highlight tuh ya. Ini memang Indonesia, musim made in Indonesia baru jadi lah gitu kan ibaratnya. Soalnya aku juga pernah dengar dari teman-teman seni rupa dulu kayak gini. Itu graffiti di Singapura ya, perusahaan itu banyak kok mahasiswa kita yang disewa buat sama mereka bikin graffiti, bikin lukisan. Betul, berarti masih level agak. Iya, ini kan bagaimana ini di gitu betul. Ya, maksudnya misalnya kalau agak dulu kan kalau ada lukisan Avandi itu baru keren Avandi, kantor. Itu serius nih kantor, tahu di kantor gitu kan. Ini kan tinggal bagaimana ini kayak tadi lah ya proses pengobatan tradisional, herbal ini dikemas lagi supaya memang benar-benar jadi industri gitu kan. Peluang itu cukup besar tuh di situ ya, benar. Bali apalagi Bali juga punya beberapa kerajaan ya. Kebetulan istri saya juga dari Bali itu kan kadang itu punya tradisi personal care personal care, kesehatan treatment itu juga jadi gabung sama spa gitu kan. Jadi bule kesini jangan hanya cari tempat murah backpacking tapi di spa gitu 2 hari sekaligus treatment, makan jamu tradisional. Nah, itu kan jadi banyak dia bawa, plus nanti kita jadikan marketer buat di negaranya gitu kan. Jadi memang kita harus jeli nih perangnya ada di mana gitu ya. Betul. Nah, kaitan dengan hilirisasi tadi itu Mas Berry. Betul. Ini hilirisasi mineral menjadi tema besar dalam 10 tahun belakangan. Tapi seharusnya kan bisa mendongkrak juga sektor manufaktur harusnya. Ya, jadi saat ini justru yang kita mau atau kan itu ada chainnya berlanjut gitu ya. Jadi hilirisasi khususnya nikel yang minyak jalan itu sampai ke Nickel Pig Iron ya. Jadi jadi banyak yang kemudian diekspor ya. Jadi yang value added lebih tinggi itu kan juga aluminium, itu kalau sudah diolah kalau tadi aluminium di Indonesia, kalau nikel menjadi stainless steel ya. Stainless steel ya. Jadi
belum banyak yang bangun stainless steel di Indonesia ya. Contohnya Vale kayaknya itu. Jadi ya ini yang perlu kita dorong ya, karena yang sudah lebih labor intensif itu ketika sudah menjadi ke ya tadi utensil ataupun barang ya. Sementara kalau smelternya sendiri kan sangat kapital intensif ya, jadi nggak banyak menyerap tenaga kerja gitu. Dan tenaganya juga highly skill ya, skill tinggi yang jadi tidak banyak mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ya. Bahkan ya kita lihat datanya kan di beberapa provinsi yang tinggi atau banyak smelternya itu justru kemiskinan bertambah kemarin kan, bertambah kan. Jadi memang ya ya belum tuntas lah, makanya harus ya ini yang tahap berikutnya harus lebih dipersiapkan dengan baik gitu. Jadi temanya industrialisasinya nih harus dipikirin, jangan bicara hilirisasi ya. Itu aja ya. Bagian dari industrialisasi. Jangan lupa. Ya, pokoknya sudah agak ke hilir, ya bawa lagi ke hilir lagi. Ya lebih jauh lagi ke hilirnya gitu. Nah, satu tema besar dalam 10 tahun belakangan juga soal transisi energi. Dengan kondisi aktual manufaktur kita yang seperti ini, lantas juga kan ke depan bicara transisi energi justru ada sebagaimana kayak kos tambahan soal bagaimana menyajikan energi baru terbarukan, ini kan nggak murah gitu, Mas Berli. Ini gimana nih imbas ke di tengah isu transisi energi ya di sektor manufaktur kita? Ya, pertama bahwa itu adalah satu keharusan ya, keharusan. Saya pernah lihat data statistiknya bahwa minyak Indonesia kalau tidak ada ya reserve baru 18 tahun lagi habis gitu. Jadi pertanyaannya kita mau ya udah nanti tahun 17 dimulai panik, wah gimana tahun depan habis nih kan? Ya atau kita udah siapin dari sekarang. Itu kan itu opsinya itu kan. Ya walaupun ya dari gas kalau nggak salah masih 30 tahunan lagi ya, tapi transisi ataupun ya kan berarti mobil aja ya dari kalau tetap internal combustion ya kan perlunya pakai bensin ya kan, ya BBM lah, jadi nggak bisa pakai gas kan, ya kan. Transisi ke gas ya sekarang udah dicoba nggak pernah berhasil ya karena agak risky dari segi safety ya. Jadi itu emang hal yang mesti kita siapin dari sekarang. Dan kalau kita beli impor semua untuk minyak ya. Itu juga mahal gitu kan ya, apalagi kita punya potensi di dalam negeri ya sudah ada upaya misalnya biodiesel ya, walaupun dari teman-teman teknik juga bilang ada limitnya, nggak bisa 100% atau tidak banyak mesin mobil yang kuat up untuk B100 gitu ya. Kalau dipaksa 100 ya sebagian akan rusak gitu, jadi memang ada titik optimalnya lah, walaupun beda-beda tergantung mobil ya. Terus yang lain kan kita punya potensi kok nggak kita pakai kan sayang gitu kan ya. Dari segi potensi misalnya geothermal kan kita tinggi sekali, walaupun geothermal itu lebih mahal ya, memang biaya karena harus menggali di gunung vulkano aktif kan, terus memasukkan barang ya, jadi mesinnya juga mahal karena harus tahan panas gitu ya, jadi memang agak mahal satu ya. Terus tapi dia unggul dari segi intermitensi karena dia setiap kan siang malam nyala terus ya kan. Salah. Jadi bisa perlu dikombin dengan yang lebih murah ya. Nah, ini solar seperti atau solar panel yang sepertinya paling atau potensinya tinggi ya, karena semakin murah harganya turun cukup jauh gitu. Jauh. Jadi bisa di mix combine dengan gas dengan batu ya sambil kita kurangi batu bara karena batu bara yang paling tinggi emisinya kan. Kita juga ingin menjadi negara yang bertanggung jawab lah ya. Saya pernah lihat data itu Indonesia emitor ke-5 atau ke-6 terbesar ya, dunia ya, walaupun ya kita juga penduduknya besar ya, tapi trennya meningkat ya. Jadi yang lain kecuali Cina trennya menurun ya, Amerika, EU, Jepang itu trennya turun, tapi ya cuman Indonesia sama China yang beberapa tahun ini growth-nya tinggi ya, growth yang lain cenderung growth-nya negatif gitu. Jadi kan sayang kita punya, dan kita melihat misalnya Vietnam Vietnam itu bisa meningkatkan hampir 20 kali lipat dalam 4-5 tahun ya, meningkatkan supply energi terbarukan khususnya solar. Ya, jadi panel ya. Itu dia bisa meningkatkan. Jadi naik 20 kali lipat lah. Maksudnya ya saya bandingin Malaysia, Thailand, mereka naik sekitar 5 kali lipat. Tapi Filipina bisa eksponensial. Jadi itu bisa. Jadi kalau serius
policy-nya jadi ya bukan selebrasi, wah ada Bisa, bahasa satu bukan dibangun, selebrasi, iya. diliput ya, tapi dari segi jumlah ya 200 megawatt terus gitu, 200 berapa gitu kan, 200 sekian. Jadi dari segi jumlah dan proporsi kecil sekali gitu. Itu satu ya. Jadi memang imperatif ya kita perlu, karena memang suplai minyak kita udah mau habis gitu. Walaupun ya katalah mungkin bisa dilakukan eksplorasi baru. Lalu yang berikutnya adalah ya tren masa depan itu akan semakin ke ESG ya, semakin yang ESG bagus. Bahkan Uni Eropa sudah mengeluarkan Carbon Border Adjustment Mechanism ya, CBAM ya, CBAM. Jadi kalau ketika diproduksi produknya itu menggunakan atau menghasilkan banyak CO2, maka dia akan dikenakan pajak tambahan. Ada carbon footprint-nya ya, tuh ya. ketika diekspor ke Eropa itu. Jadi ya kalau kita masih dirty ya, khususnya pakai batu bara, ya produk kita jadi nggak kompetitif, ekspor kita jadi berkurang ya kan gitu. Dan kalau kita mau high quality investor gitu kan, ya Apple, Tesla, ya Mercedes itu kan big names, mereka juga banyak yang sudah punya standar harus diproduce ya, renewable energy ya, manufaktur dan kantornya harus 100% energi terbarukan gitu. Jadi itu ya, jadi ada potensi bagi kita gitu, khususnya di daerah yang geothermal sama solarnya tinggi ya, di Sulawesi, di NTT, di Papua juga ada. Papua juga potensi PLTA juga masih banyak PLTA gitu. Itu untuk menjadi pusat industri baru. Nah ini juga bagus sehingga industri follow energi. Khususnya renewable energy ya. Jadi nggak di Jawa lagi semuanya. Ya, jadi bisa mengurangi kesenjangan kita secara spasial gitu. Jadi satu paket kebijakan tuh ya pemerataan. Tapi memang berarti harus diperbaiki di sana infrastrukturnya kan. Karena kan nggak cukup ada energi, berarti energinya di mana? Itu mesti dibangun PLT-nya, tapi juga ya jalan, pelabuhannya gitu kan. Terus juga harus bagus ya, sehingga orang mau bangun pabrik di sana juga comfy gitu kan. Terus dari segi ya pendidikan, kesehatan juga kan, ya ada high level eksekutif yang mau kan tinggal di sana kan, ya kan bawa keluarga gitu kan, bawa keluarganya ya kalau sakit gimana. Jadi harus ada rumah sakit yang ya level internasional di sana gitu. Jadi kayak pusat pertumbuhan baru nantinya sana ya. Itu. Jadi ya termasuk ya istilahnya ya helikopter service ya, kalau ya level ya kan ketua atau dirutnya kan likely expat kan kalau masuk di sana ya. Mereka kan ya kalau urgent ya harus bisa dibawa ke ya Surabaya atau Jakarta hitungan 5 jam misalnya kan. Jadi ada standar-standar buat kesehatan gitu kan. Karena kalau yang bahaya atau ya tabrakan misalnya atau kecelakaan itu bisa dibawa. Jadi kalau nggak mereka nggak mau pindah gitu. Jadi ya itu mikirnya mesti komprehensif mikirnya. Jadi walaupun sudah ada upaya tapi ya belum kesana lah. Ya, saya pernah baca biografinya kepala BKPM-nya Singapura. Iya. Jadi dia lama jadi menteri keuangan beberapa menteri ekonomi di Singapura. Ya itu buat menarik investor, dia keliling ke negara-negara lain. Itu ya salah satu yang dia bilang paling challenging adalah memastikan atau membantu supaya anaknya CEO atau yang akan ditempatkan di situ. Ya kepala cabang itu bisa masuk di sekolah bagus di Singapura. Ya karena mereka pengen anaknya masuk sekolah bagus kan. Level kepala, ya level country director kan, country director. Jadi dia ngelobi kepala sekolah gitu untuk sampai melakukan itu ya. Masukkan anaknya gitu. Ya kan kecil dari segi ya sudah dari segi ya infrastruktur kan, listrik udah bagus Singapura kan, cuman ya itu sekolah sampai luar biasa. Jadi ini udah banyak banget nih insight dari Mas Berli ya terkait sektor manufaktur dan tantangan ke depan. Dan ada juga tuh tadi resep-resep kebijakan bagaimana industri mengikuti sumber energi, karena memang tantangan ke depan seperti itu. Ada transisi energi yang menjadi tantangan. Sekarang aja kita kurang efisien dibandingkan negara lain, apalagi nanti di era transisi energi ini. Mas Berli, makasih atas insight-nya dan pembahasan mendetail terkait sektor manufaktur. Setelah ini mungkin kita sambung lagi nih pembicaraannya. Thank you ya Mas Berli ya. Sudah diundang nih. Kita dorong terus deh. Mari.